Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian. Jadi kita akan yang namanya membawakan lagi kembali berita yang akan kita update di hari Senin kemarin. Nah, apa aja sih yang terjadi di hari Senin kemarin? Nah, kita akan langsung masuk aja. Jadi yang pertama kita seperti biasa kita akan masuk mulai dari indeks. Oke, jadi di indeks apa sih yang terjadi? Jadi kemarin di Bursa Wall Street ini harganya mengalami penurunan ya. Ketika kalau kita lihat ini pasar saham itu masih menunggu untuk yang namanya dirilis laporan keuangan dari beberapa perusahaan besar. Nah, di sini dijadwalkan juga di pekan ini. Jadi kita di sini nanti akan melihat laporan keuangan beberapa perusahaan besar yang menandakan bagaimana inflasi akan berdampak terhadap bisnis. Nah, di Dow Jones Industrial Average itu ditutup turun 164,31 poin atau 0,52% menjadi di angka 31.173. Dan di indeks S&P 500 dia ini turun 1,15% menjadi di angka 3.854. Nah, sedangkan Nasdaq ini anjlok turun 2,26% menjadi 11.372. Nah, jadi kenapa indeks harga saham atau indeks saham ini mengalami penurunan? Dikarenakan adanya wait and see dari para investor untuk yang namanya melihat laporan keuangan atau laporan earnings, dan juga setelah itu ada laporan nanti dari suku bunga yang akan dinaikkan atau diturunkan oleh Amerika Serikat. Oke, nextnya jadi di berjangkanya sama ya, untuk berjangkanya ini mengalami penurunan. Lalu apa sih saham yang bagus untuk bisa kita beli? Nah, kalau kita lihat sekarang COVID ini sudah mulai melandai dan kita bisa memilih ya masuk ke perusahaan-perusahaan penerbangan. Contohnya di sini seperti Boeing yang kalau kita lihat dia bisa naik ke level sekitar $155 sampai $163. Tapi Bapak Ibu harus hati-hati terhadap yang namanya faktor-faktor fundamental yang lainnya, karena itu akan sangat berpengaruh. Oke, jadi di komoditas. Nah, mungkin ada beberapa Bapak Ibu yang di sini trading di emas gitu ya. Nah, emas ini tertahan di dekat level terendah 9 bulan di hari Senin kemarin karena spekulasi untuk kenaikan suku bunga agresif oleh Federal Reserve. Dan juga kalau kita lihat di sini, itu ada penguatan dolar meredupkan daya tarik si emas ini. Nah, kalau kita lihat harga emas ini di pasar spot turun 0,3% menjadi 1.735. Lalu kalau kita lihat di sini emas berjangka Amerika Serikat itu ditutup melemah 0,6% di angka 1.731. Nah, kalau kita lihat untuk analisanya apa sih yang akan terjadi di emas? Jadi di sini untuk fundamentalnya terlepas dari resiko resesi, akhir-akhir ini si investor itu lebih memilih dolar ketimbang emas. Jadi untuk supply dan demand-nya itu orang lebih memilih si dolar. Nah, di sini akan mendorong mata uang itu dolar ya ke puncaknya hampir 2 dekade terakhir. Nah, kalau untuk dari segi analisa teknikalnya seperti apa? Jadi kalau kita lihat di sini harga emas sekarang ada di angka sekitar mungkin 1734 sampai 1735. Setelah kemarin 2 hari ya, kalau yang saya lihat dia mengalami sideways. Lalu kalau kita lihat di sini untuk time frame besarnya dia ini ada di zona level support untuk time frame besar. Nah, kalau saya masuk ke analisa, oke sebentar. Oke, nah kalau di sini Bapak Ibu mau lihat, jadi Bapak Ibu bisa lihat juga di trading view ya untuk harganya. Nah, kalau kita lihat di sini untuk harga dari emas itu masih ada di level supportnya. Jadi support terendah itu ada di angka 1720. Jika nanti harganya ini misalkan ketahan dan membentuk sinyal bahwa harga ini akan koreksi naik ke atas lagi, itu bisa jadi. Karena belum ada pembalikan atau koreksi harga rebound ke atas di sekitar 1788. Oke, jadi untuk emas itu hati-hati. Oke, selanjutnya kalau kita masuk ke pasar yang lain, itu ada di forex, Bapak Ibu.
Oke, untuk di forex kalau kita lihat di sini beragam. Untuk USD ya, ada yang melemah terhadap USD, ada juga yang menguat terhadap USD. Nah, kalau untuk di GBP USD ini masih mengalami tren turun untuk jangka panjangnya. Oke. Jadi Bapak Ibu bisa mungkin mengambil sell di zona resisten di sekitar area 1.19455 sampai 19709. Tapi kalau misalkan harga ini mengalami penurunan lagi, Bapak Ibu bisa langsung mengambil sell dan juga hati-hati kalau ada koreksi harga. Oke, untuk di Euro USD, nah ini dia juga masih di tren turun ya. Kisaran harga mungkin bisa jadi sampai ke 1.0000 atau sampai 0,9965. Oke, di cryptocurrency juga mengalami penurunan Bapak Ibu dikarenakan dolar menguat ya. Jadi kalau yang mau masuk di kripto itu ditahan terlebih dahulu. Oke, untuk berita apa yang terjadi? Jadi pagi tadi kalau Bapak Ibu lihat harga emas itu dia turun dan kembali naik. Nah, apa sih yang terjadi? Karena ada laporan dari berita di Australia. Jadi kalau Bapak Ibu tahu Australia ini adalah penghasil emas terbesar di dunia ketiga. Jadi setiap ada berita dari Australian dollar itu akan berimpact kepada harga emas. Nah, kalau kita lihat di sini Westpac Consumer Sentimentnya itu minus 3,0%. Dan ini mengakibatkan para investor melihat bahwa mungkin bisa jadi positif bagi si emas. Oke, jadi berita yang saya update itu hari ini seperti itu. Mungkin bisa berguna untuk Bapak Ibu dan bermanfaat. Semoga Bapak Ibu bisa trading dengan bijak. Oke, jadi jangan lupa juga di-subscribe ya, di komen untuk pertanyaan-pertanyaan. Nanti kita akan menjawab dan juga untuk Bapak Ibu bisa mendapatkan news update selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa kembali.